Kutukan Arwah Penasaran. Di jantung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa yang sepi dan terpencil, sebut saja Desa Sukamaju. Dahulu, desa ini adalah tempat yang ramai dan makmur, dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang luas. Namun, kini, Desa Sukamaju menjadi sunyi senyap, ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya. Konon, desa ini dikutuk oleh arwah penasaran yang tidak tenang, terjebak dalam lingkaran kematian dan kesedihan. Suatu malam yang gelap dan berangin, seorang pemuda panggil saja Andi, seorang mahasiswa arkeologi, tersesat di Desa Sukamaju. Motornya mogok di tengah jalan yang berliku dan berbatu, dan ia terpaksa berjalan kaki mencari pertolongan. Suasana desa itu sangat mencekam, seolah-olah waktu telah berhenti. Rumah-rumah tampak kosong dan tak terawat, ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Bulan sabit yang pucat menggantung di langit, menerangi jalan setapak yang berdebu. Andi terus berjalan, berharap menemukan rumah yang masih berpenghuni. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan seorang wanita dari sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu tampak angker, dengan jendela-jendela yang pecah dan atap yang berlubang. Penasaran, Andi mendekati rumah itu. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari celah itu, ia melihat seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih lusuh sedang duduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Andi memberanikan diri masuk dan bertanya apakah wanita itu baik-baik saja. Wanita itu menoleh, dan Andi terkejut melihat wajahnya yang pucat pasi dengan mata merah menyala. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, "Kamu sudah datang, akhirnya ada teman untukku di sini. Sudah lama aku menunggu seseorang datang." Andi merinding ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi pintu rumah tiba-tiba tertutup rapat, terkunci dari dalam. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, dan suara tawanya bergema di seluruh desa, memecah kesunyian malam. Andi terjebak di dalam rumah itu, dikelilingi oleh hawa dingin yang menusuk tulang dan perasaan takut yang tak tertahankan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sari, seorang gadis yang meninggal secara tragis di desa itu bertahun-tahun yang lalu. Ia bercerita tentang kutukan yang menimpa Desa Sukamaju, tentang arwah-arwah penasaran yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka adalah korban dari sebuah tragedi mengerikan, sebuah pembantaian yang terjadi di desa itu pada masa lalu. Sari menjelaskan bahwa arwah-arwah itu tidak tenang karena mereka tidak mendapatkan keadilan. Mereka ingin seseorang mendengarkan kisah mereka, mengakui penderitaan mereka, dan membantu mereka menemukan kedamaian. Andi, sebagai seorang mahasiswa arkeologi, merasa terpanggil untuk membantu mereka. Ia berjanji akan mencari tahu tentang masa lalu Desa Sukamaju dan mengungkap kebenaran di balik kutukan itu. Malam itu, Andi mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan. Ia melihat penampakan arwah-arwah yang bergentayangan, mendengar bisikan-bisikan misterius, dan merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mencari petunjuk, mengikuti jejak-jejak masa lalu yang tersembunyi di balik reruntuhan desa. Akhirnya, Andi menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan sejarah Desa Sukamaju. Ia membaca tentang sebuah tragedi mengerikan yang terjadi di desa itu pada masa penjajahan, tentang pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara kolonial. Para korban, termasuk Sari, tidak pernah mendapatkan keadilan. Arwah mereka terjebak dalam lingkaran dendam dan kesedihan, menghantui desa itu hingga kini. Andi menyadari bahwa kutukan Desa Sukamaju adalah manifestasi dari ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh para korban. Ia bertekad untuk membantu mereka menemukan kedamaian dengan mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan. Dengan bantuan Sari dan arwah-arwah lainnya, Andi berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi itu. Ia menulis sebuah artikel yang memaparkan kisah Desa Sukamaju dan mengirimkannya ke berbagai media. Artikel itu menarik perhatian publik dan memicu penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya, pemerintah mengakui tragedi yang terjadi di Desa Sukamaju dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Mereka juga membangun sebuah monumen untuk mengenang para korban dan menghormati arwah mereka. Dengan demikian, arwah-arwah yang penasaran itu akhirnya menemukan kedamaian, dan kutukan Desa Sukamaju pun berakhir. Andi meninggalkan Desa Sukamaju dengan perasaan lega dan puas. Ia telah membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian dan mengakhiri kutukan yang menghantui desa itu selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan dan mengharukan yang dialaminya di desa itu.
Ia tahu bahwa arwah-arwah itu akan selalu ada di sana, menjaga desa mereka dan mengingatkan kita tentang pentingnya keadilan dan pengampunan.